A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yuzhiruhu 'alad dini kullihi wa kaffa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang terhormat Ibu dosen dalam mata kuliah Hukum Keuangan Islam, kepada Ibu Dr. Azhariyah Khalidah MA, dan yang terhormat seluruh teman-teman yang ikut andil dalam mata kuliah Hukum Keuangan Islam. Baik, saya di sini sebagai pemateri hari ini, yakninya berasal dari kelompok 4, yang mana akan membahas beberapa poin yang khusus pada diri saya pribadi, akan membahas mengenai sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme. Jadi memasuki pembahasan yang pertama, yakninya sistem ekonomi kapitalisme, yang mana sistem ekonomi kapitalisme itu adalah memandang bahwa manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang telah diusahakan. Jadi sistem ekonomi kapitalisme ini yang memandang bahwa manusia itu adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang telah diusahakan. Jadi harta yang diusahakan itu merupakan sistem ekonomi kapitalisme. Kemudian tidak ada hak orang lain di dalamnya. Jadi itu sistem ekonomi kapitalisme. Jadi tidak ada hak orang lain terhadap harta, terhadap sistem ekonomi kapitalisme. Ia memiliki hak mutlak untuk membelanjakan kepada hal sesuai dengan keinginannya. Jadi tidak ada campur tangan orang lain dalam ia ingin membelanjakan hartanya, seperti itu. Kemudian tentu saja setiap bagian itu memiliki ciri-ciri, yang mana sistem ekonomi kapitalisme ini memiliki sebanyak 6 ciri. Yang pertama yaitu kebebasan memiliki harta secara perorangan. Hak milik perorangan merupakan elemen penting kapitalisme. Jadi yang pertama itu kebebasan memiliki harta secara perorangan. Jadi bebas jikalau ia ingin sendiri untuk memperoleh harta maupun memiliki harta tersebut. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya ialah persaingan bebas atau juga biasa disebut dengan free competition. Yang ketiga, kebebasan penuh. Kemudian yang keempat, membandingkan diri sendiri. Yang kelima, harga sebagai penentu. Jadi harga sebagai penentu yang kelima. Dan ciri yang terakhir yaitu campur tangan pemerintah, minimum doktrin, laissez-faire. Sistem ekonomi merupakan orde alamiah, campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi. Itu ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalisme. Kemudian memasuki pembahasan berikutnya, yakninya sistem ekonomi sosialisme. Yang mana sistem ekonomi sosialisme ini adalah suatu doktrin politik yang menekankan kepemilikan kolektif dari alat-alat produksi, memberikan suatu peran yang besar pada negara dalam menjalankan perekonomian dengan kepemilikan masyarakat luas atas industri. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh negara. Jadi jelas di situ dikatakan bahwa sistem ekonomi sosialis ini bisa dikatakan, bisa disebut juga
itu merupakan sistem ekonomi sosialis. Ini disebut bisa dikatakan suatu sistem yang diatur oleh negara. Jadi kebijakannya diatur oleh negara seperti itu, berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme yang mana itu adalah hak orang, hak perorangan. Namun sistem ekonomi sosialisme ini bergantung pada negara seperti itu. Kemudian adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi sosialisme ini, yang mana ciri-cirinya juga terdapat 6 sama dengan sistem ekonomi kapitalisme. Yang mana pertama ciri-cirinya adalah kepemilikan harta dikuasai negara. Jadi jelas dikatakan bahwa sistem ekonomi sosialisme ini ciri-cirinya kepemilikan harta dikuasai oleh negara, tidak dikuasai oleh kelompok ataupun individu. Kemudian yang kedua, setiap individu memiliki kesamaan kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Kemudian yang ketiga, disiplin politik yang tegas dan lugas. Jadi disiplin politik yang tegas dan lugas, yang tegas dan keras, untuk ciri-ciri yang ketiga dari sistem ekonomi sosialis. Kemudian yang keempat, tiap warga negara dipenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi ini pula ciri khas, kelebihan dari sistem ekonomi sosialis, yang mana dikatakan tiap warga negara dipenuhi kebutuhannya. Jadi terjamin kebutuhannya oleh negara, setiap warga. Kemudian ciri yang kelima, proyek pembangunan dilaksanakan oleh negara. Jadi tidak perorangan, bahkan tidak per kelompok. Untuk proyek pembangunan dilaksanakan oleh negara. Itu ciri yang kelima. Kemudian ciri yang terakhir adalah posisi tawar-menawar individu terbatas. Jadi tidak bebas untuk tawar-menawar dalam hal sistem ekonomi sosialisme. Jadi tawar-menawarnya terbatas. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan, saya presentasikan mengenai sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme. Lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.